Pernah coba bikin video pakai AI, terus hasilnya aneh nggak? Hari ini kita bakal bedah kenapa itu bisa terjadi. Dan kuncinya ternyata bukan di teknologinya loh, tapi di ide yang kita kasih. Oke, kita mulai ya. Pasti pernah ngalamin kan, punya ide yang kayaknya brilian, tapi pas dimasukkan ke AI generator hasilnya malah kacau balau. Karakter mukanya ganti-ganti, ceritanya loncat-loncat. Nah, ini masalah yang umum banget, dan tenang aja, ada solusinya. Dan ini dia intinya, seringkali kita menyalahkan teknologinya. Padahal, sukses atau tidaknya video AI kita itu bukan soal seberapa canggih toolsnya, tapi seberapa sederhana dan jelas ide yang kita berikan di awal. Oke, kita masuk bagian pertama, jebakan ambisi AI. Nah, disinilah kebanyakan dari kita sering salah langkah, bahkan sebelum kita mulai ngetik prompt. Kutipan ini benar-benar jadi tamparan keras buat kita semua. Seringkali bukan AI-nya yang gagal, tapi kita yang ngasih tugas yang mustahil, yang terlalu ambisius buat dikerjakan. Coba bayangin, ide-ide kayak film pendek dengan alur rumit, banyak karakter, plot twist, itu semua mungkin keren kalau yang garap sutradara manusia. Tapi buat AI saat ini, itu resep bencana. AI itu bakal pusing banget buat jaga konsistensi visual kalau terlalu banyak elemen yang berubah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita perlu diskusiin lagi, sebenarnya apa sih yang dimaksud ide itu? Soalnya, untuk AI definisinya sedikit berbeda. Gini, lupakan dulu alur cerita yang berlapis-lapis. Coba pikirkan ide kamu itu sebagai sebuah foto yang bergerak. Kalau orang bisa ngerti keseluruhan situasinya cuma dalam sekali lihat, tanpa perlu penjelasan apa-apa, nah, itu ide yang sempurna buat AI. Lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di kiri, idenya abstrak, butuh penjelasan panjang lebar. Di kanan, idenya murni visual. Kita lihat, kita langsung, oh oke, ngerti. Nah, inilah tujuan kita. Ini nih contoh prompt yang bakal bikin AI garuk-garuk kepala. Terlalu puitis, terlalu abstrak. AI itu kan mesin, dia nggak bisa melihat konsep kayak gini untuk digambar. Nah, kalau yang ini jauh lebih baik kan? Perintahnya konkret, visual. Kita bisa langsung membayangkannya, dan AI juga bisa. Kuncinya cuma satu, kasih instruksi visual yang jelas, bukan konsep yang abstrak. Oke, kita lanjut ke bagian 3. 4 aturan emas. Anggap aja ini panduan praktis, biar ide kamu selalu ramah sama AI. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, fokus ke satu karakter utama aja. Ini biar visualnya konsisten. Kedua, pilih satu aktivitas yang simple, kayak duduk atau jalan, biar AI nggak bingung. Ketiga, dan ini penting, pastikan ceritanya tetap nyambung walau tanpa suara. Terakhir, tunjukin emosi lewat visual, bahasa tubuh, ekspresi, bukan lewat kata-kata. Nah, aturan ketiga tadi kita sebut aja tes bisu. Ini yang paling jitu. Coba deh putar video kamu tanpa suara. Kalau ceritanya masih jelas dan masuk akal, selamat, ide kamu kuat secara visual. Kalau enggak, ya saatnya balik lagi ke papan tulis. Oke, bagian keempat. Udah tahu aturannya? Sekarang gimana caranya bikin ide yang bagus dan simpel? Tenang, ada kerangka kerjanya. Gampang banget, cukup tanyain 3 hal ini ke diri sendiri. Siapa subjeknya? Mereka lagi ngapain? Terus, apa perubahan kecil yang terjadi? Kerangka kerja ini otomatis akan nuntun kamu ke ide yang simpel dan visual. Contohnya ya, siapa? Seorang pria berjas. Lagi ngapain? Nunggu lift. Apa yang terjadi? Pintunya nggak kebuka-buka. Simple, visual, dan kita langsung bisa ngerasain ceritanya kan? Rasa penantiannya itu loh. Coba contoh lain, siapa? Seorang wanita di dalam bus. Lagi ngapain? Dia lihat keluar jendela. Terus apa yang terjadi? Hujannya tiba-tiba makin deras. Ini ide yang sangat aman buat AI, tapi hasilnya bisa sinematik dan emosional banget. Oke, kita sampai di bagian terakhir, seni kesederhanaan. Ini bukan soal membatasi kreativitas ya, tapi justru soal menyalurkannya dengan cara yang paling efektif untuk AI. Dan ini catatan penting buat masa depan. Seiring AI makin canggih, godaan untuk bikin cerita yang lebih rumit pasti makin besar. Tapi ingat, gunakan kekuatan baru AI itu untuk menyempurnakan detail-detail di momen yang sederhana, bukan untuk balik lagi ke jebakan ambisi. Kalau kamu masih bingung mau mulai dari mana, coba deh ide-ide anti gagal ini. Kelihatannya emang sederhana banget, tapi justru dari momen-momen kecil inilah video AI yang paling indah dan menyentuh itu lahir. Anggap aja ini latihan buat membangun intuisi visual kamu. Dan kita tutup dengan kutipan ini yang merangkum semuanya. Di dunia video AI, ide terbaik itu bukanlah yang paling cerdas atau paling rumit, tapi yang paling bisa dieksekusi oleh teknologinya. Jadi, lain kali kamu mau bikin video, jangan tanya,
apa ide paling keren, tapi tanyakan, apa momen visual paling kuat yang bisa aku ciptakan bareng AI? Kalau kamu bisa jawab itu, kamu udah di jalur yang benar. Selamat mencoba.